Kasus Prilly Open to Work yang kemarin sempat rame itu cuma gunung es di permukaan. Soalnya jauh di balik itu semua ada permasalahan yang lebih gede, lebih bahaya, dan lebih mengkhawatirkan dan perlu banget untuk kita bahas, yaitu drama-drama konten UGC yang isinya tuh konten promosi atau iklan tapi dibikinnya tuh gak jujur, terus dikemas seolah organik padahal sebenarnya enggak, dan pelan-pelan mulai memanfaatkan emosi audiens secara asal-asalan demi kepentingan pihak-pihak tertentu aja. Dan pas banget nih karena kasus Prilly ini polanya jadi makin keliat dan jadi waktu yang tepat banget buat ku bahas. Soalnya drama-drama kayak gini tuh udah merebak banget dan udah banyak banget yang buat, tapi masih sedikit yang sadar sama permasalahan ini. Dan sumpah, drama ini beneran jauh lebih besar dari sekedar drama Prilly kemarin. Karena kalau pola ini terus dibiarin, lama-lama ekosistem sosial media itu bisa benar-benar rusak. Dan dari situ aku jadi penasaran kenapa tren kayak gini tuh bisa kejadian dan makin sering dipakai. Apakah karena emang worth it itu karena secara exposure-nya bagus jadi gampang viral kah? Atau murni karena banyak yang nggak sadar sama dampak konten kayak gini aja kah? Atau jangan-jangan ada dalang di balik ini semua? Nah, karena topik ini menurutku penting untuk dibahas, maka dari itu aku Lajunta, orang yang sehari-harinya juga kerja di dunia industri konten dan sosial media, bakal coba mencari tahu kenapa tren ataupun tipe konten dan drama UGC kayak gini tuh bisa berbahaya kalau terus-terusan dibiarin, dan kenapa bisa terus-terusan ada. Dan di video kali ini aku bakal bahas semuanya dalam 3 chapter. Di chapter pertama aku bakal bahas mengenai fenomena apa yang lagi terjadi sekarang ini. Di chapter kedua aku bakal coba kasih tahu bahaya dari tren konten kayak gini. Dan di chapter terakhir aku akan coba cari tahu kenapa semua ini bisa kejadian dan adakah yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Jadi kamu wajib banget tonton videoku dari awal sampai akhir tanpa skip-skip sampai selesai biar bisa nangkep seluruh problematika ini. Sebelum kita bahas drama konten UGC ini, kita harus paham dulu sama kasus Prilly kemarin nih. Kita bahas dari kasus Prilly dulu ya. Jadi di tanggal 19 Januari kemarin, setelah kurang lebih 7 tahunan ngebikin dan ngejalanin PH-nya Cinemaku Pictures, Prilly resmi mengundurkan diri dari PH-nya Cinemaku Pictures tadi. Dan langsung tanggal 25-nya muncul Open to Work di LinkedIn-nya. Buat yang belum tahu nih, LinkedIn itu kayak semacam platform sosmed atau jaringan orang-orang cari koneksi profesional tuh, terkhusus buat nyari kerja. Untuk alasan Prilly keluar dari PH-nya sih katanya karena mau mencari ruang kreatif yang lebih mandiri. Dan di Open to Work-nya di LinkedIn dia juga bilang kalau pengen coba hal baru. Soalnya selama ini selalu di industri film dan manajemen bisnis dan sekarang pengen eksplorasi pengalaman baru. Nah, setelah itu dapatlah banyak banget pujian tuh. Sampai request koneksinya di LinkedIn tadi pun ngebludak sampai 30.000 permintaan. Sejauh itu keadaan berjalan sangat mulus sampai pada akhirnya di tanggal 29 Prilly ngeluarin video terima kasih dan tanggapan dari tawaran warga LinkedIn dan sosmed yang membludak tadi. Nah, dari sinilah mulai banyak orang yang ngecium bau-bau gimmick dari apa yang dilakukan sama Prilly ini tadi. Soalnya brand yang dipilih buat kerjasama itu Sensodyne, yang mana Prilly itu emang brand ambasadornya Sensodyne dari Juli tahun 2025 lalu. Jadi ya udahlah, warga sosmed jadi pada marah banget dan banyak yang muncul hujatan ke Prilly karena dianggap Open to Work-nya di LinkedIn itu tadi cuma sebagai gimmick marketing buat Sensodyne aja. Dan untuk menanggapi itu semua, akhirnya Prilly ngebuat klarifikasi di tanggal 3 Februari kemarin. Di sini aku posisinya netral ya, dan aku bakal coba lihat masalah ini seobjektif mungkin. Mulai dari video terima kasih dan tanggapan pertama ini nih, aku sendiri sih lihat sebenarnya nggak gitu ngerasa ada niatan khusus buat gimmick marketing ya. Soalnya di awal video Prilly nyebut banyak perusahaan dan media, dan dia juga bilang kalau udah ada beberapa brand yang nawarin kerjasama. Beberapa, berarti lebih dari satu. Jadi di video itu nggak secara spesifik ditujuin buat satu brand doang ataupun Sensodyne-nya aja. Alasan dia akhirnya milih Sensodyne juga dijelasin cukup masuk akal. Walaupun hitungnya cuma part time, dia pengen ngejalaninya dengan maksimal. Kalau harus mulai dari brand baru yang belum dia kenal, dia perlu waktu lagi buat mempelajari brand tersebut secara menyeluruh, dan itu jelas butuh waktu. Jadi cukup wajar kalau akhirnya Prilly milih brand yang udah dia kenal deket, dan itu juga udah disampaikan secara terbuka di videonya. Tapi yang kusesalkan itu kurang di-mention aja kalau dia masih jadi BA di Sensodyne aja sih permasalahannya. Dan terlepas dari itu, semua settingan atau enggak, yang aku rasa tuh lebih terlalu cepet aja sih kejadiannya. Makanya kerasa hal yang dilakuin tadi itu emang kayak campaign brand aja. Soalnya video tanggapan tadi itu dikeluarin tanggal 29 Januari dan di tanggal 30-nya langsung jadi salesnya Sensodyne. Apalagi ketambahan isu sensitif soal cari kerja yang susah banget ya di Indo sekarang. Sedangkan berkebalikan sama dia yang malah puluhan ribu tawaran pekerjaan tuh datang ke dia dalam hitungan hari. Jadi perpaduan isu gimmick dan isu sensitif pekerjaan tadi makin ngebuat banyak orang yang ngerasa Prilly nggak peka sama sosial. Ya emang bener buat orang yang baru berjuang mati-matian cari kerjaan pasti bakal ngerasa nggak adil sih, dan pastinya juga susah banget buat
buat nerima konten seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, aku respect banget sama yang dilakuin Prilly buat ngadepin keadaan kemarin. Dia nggak terburu-buru ngebela diri waktu isunya keluar, tapi masih waktu dulu introspeksi buat diri sendiri dulu dan ngasih waktu buat keadaan agak mereda. Dan akhirnya ngeluarin klarifikasi tanggal 3 Februari kemarin dengan pernyataan yang matang banget. Kata-katanya disusun bener-bener rapi, nggak kayak pemerintah yang asal nyeplos itu ya. Dan tapi bukan itu. Dan di video tadi juga lihat Prilly tulus minta maaf dan menyadari kalau yang dilakuin tuh kurang pas dan mau terus belajar dari semua ini. Dan aku lihat ini sekarang di sosmednya, kegiatan kolaborasi lintas industrinya pun tetap dijalanin sampai sekarang. Jadi kalau dilihat-lihat lagi sih bukan gimmick ya kalau beneran dilanjutin kayak gini. Dan sejalan dengan drama open to work ini nih, kayak yang udah aku bilang di awal ya, ada hal yang lebih besar di balik kasusnya Prilly ini, yang mana tentang menjamurnya konten-konten UGC atau user generated content. Dan masalah Prilly ini ada korelasi banget sama yang namanya konten UGC. Nah, apa itu korelasinya? Dengerin dulu, nanti aku jelasin di belakang. Yang mana konten UGC itu seharusnya berisikan konten yang dibuat sama user atau pengguna biasa, bukan brand dan bukan perusahaan. Isi kontennya tentang pengalaman personal, cerita jujur, atau review dari seseorang yang beneran pakai produk atau jasa tertentu. Bentuknya bisa macam-macam, bisa video, bisa foto, bisa tulisan. Contoh kontennya bisa kayak review skincare, unboxing, sampai pengalaman keseharian yang dikaitkan sama suatu produk. Kontennya pun pakai bahasa yang santai, visual ala kadarnya, ya udah pakai HP biasa, cerita personal yang membuat orang jadi lebih mudah buat percaya. Intinya konten UGC itu lahir dari sudut pandang personal pengguna, bukan dari brand ya seharusnya. Nah, tapi permasalahan nih, sekarang tuh banyak banget konten UGC yang ditunggangin sama banyak brand-brand besar buat promosi produk merek mereka. Jadi udah nggak bener-bener murni user generated lagi, tapi udah lebih jadi iklan promosi yang dibungkus pakai konten UGC aja. Kayak contoh nih, kamu pasti pernah lihat konten kayak gini nih. Kalau nggak kayak gini. Ini lagi ngapain? Ngaduknya pelan banget sih. Nah iya, konten-konten UGC sekarang kebanyakan kayak gitu. Dan sebetulnya kalau diperhatiin, pola kontennya tuh mirip-mirip. Biasanya dimulai dari cerita personal sehari-hari, bisa tentang kerja, bisa tentang hidup, keresahan sehari-hari, bisa tentang pengalaman hidup di kosan yang tiba-tiba satu orang ini cowok sendiri, sementara yang lain cewek, macam-macam pokoknya. Terus di dalamnya pasti ada selipan produk yang kadang bisa dijelasin kegunaannya, ataupun tanpa dijelasin pun juga bisa. Tapi nongol gitu. Jadi ya udah, kadang-kadang muncul random gitulah, tapi masih dikaitin sama cerita di kontennya tadi. Atau malah nggak ada kaitannya juga tetap bisa dimasukin. Pokoknya absurd banget. Dan yang paling jadi masalah utama di situ, konten-konten promosi mereka tuh nggak ngasih tahu kalau itu promosi. Dan kita sebagai penonton sering nggak sadar karena bungkusnya yang benar-benar mulus tadi. Makanya kalau kita tarik ke kasus open to work-nya Prilly tadi, banyak orang ngerasa kasusnya mirip. Bukan karena kontennya sama, tapi karena polanya mirip. Cerita personal dulu, disebar di platform sosial media, terus dapat empati publik, terus terkesan ada nyambung ke brand. Entah disengaja atau enggak. Pola ini udah terlalu sering kita lihat di berbagai bentuk konten UGC sebelumnya. Mungkin kalau orang biasa yang nonton, ya udah sekedar konten yang asik-asikan di sosmed aja, sambil ditempelin iklan aja di dalamnya. Tapi sebenarnya di balik fenomena ini tuh ada bahaya tersembunyi yang mana perlu kita pahami salah satu hal dulu nih. Kalau dalam ngelakuin apapun itu ada etikanya, termasuk di dunia bisnis dan periklanan. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada etika pariwara Indonesia yang nyebutin kalau iklan dan pelaku iklan itu harus berpegang pada asas jujur, benar, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang coba kita tarik 3 asas tadi ke realita konten iklan UGC yang makin sering kita lihat belakangan ini. Apakah dalam praktiknya mencakup asas-asas tadi? Dari segi kejujuran, jangan ditanya lagi ya. Kita lihat dari kontennya Mbak Hana Putri _0 ini, yang mana ada orang berantem sama emaknya. Habis itu menggalau sambil minum cincau hijau cap panda. Ya mungkin sih ada ya yang kayak gitu, tapi kebanyakan orang enggak sih. Tapi ini kelihatan banget iklan karena lihat tuh, produk pegangnya itu harus kelihatan banget ya. Logonya harus selalu nongol ke arah kamera. Atau enggak dari kontennya Mbak Heni Satpam ini yang aku nggak tahu dia aslinya Satpam atau enggak. Ngedrama duit kuliahnya dimaling sama mbaknya, terus cuma bisa makan nasi doang. Tapi habis itu makan tenggo bareng temennya. Kalau enggak konten dari Rini Arf _. Ini konten bayi gede minta dimandiin, terus disampoin pakai produknya Kelaya. Dan paling banyak aku temuin tuh juga produk-produknya dari Dettol, Rexona, sama Nivea pada gunain promosi konten UGC kayak gini. Dan masih banyak lagi konten-konten serupa. Yang ini semua itu menurutku ngaco banget. Padahal dipikir-pikir pakai logika sih ya, pastinya nggak masuk akal sama sekali. Tapi karena emang ceritanya dibikin ada yang menyentuh, atau kadang ada yang lucu, ataupun ngegemesin,
Dan ini nih yang bikin banyak orang nggak sadar dan lupa sama kengacoannya tadi. Dan masalahnya di titik ini batas antara cerita pengalaman asli sama konten promosi jadi nggak jelas banget. Orang-orang akhirnya pada bingung antara konten yang beneran cerita sharing pengalaman nyata sama konten yang cuma ngikutin brief dari brand aja. Jadi kalau ditarik ke asas yang pertama ya, jujur tuh, ya jelas gak memenuhi ya. Soalnya kalau ceritanya sendiri udah dibuat-buat, akun-akun yang tadi gue sebut aja itu kebanyakan bukan akun personal mereka. Ini pradugaku saja, ini kemungkinan besar dibikin sama agensi. Agensi ini menciptakan akun-akun tersebut untuk bikin sebuah cerita yang seakan-akan itu adalah akun personal orang tersebut, tapi ada ceritanya. Dan bahkan kalau kamu perhatikan akun-akun tadi itu atau beberapa akun UGC yang ada, ini ada satu tokoh yang lain, terus kalau kamu cek akunnya ternyata dia juga akun UGC lain. Jadi kayak mereka ini kayak grup kelompok yang emang diciptakan oleh agensi, yang mereka udah memegang brand yang udah mereka kenal, terus mereka membuat cerita-cerita itu tadi untuk mempromosikan produk-produk yang udah kerjasama sama agensi tersebut secara alam bawah sadar, dimana kamu nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya pada pakai produk-produk itu tadi. Dan sebenarnya mereka hidup dalam satu universe yang sama, udah kayak Marvel Universe loh. Terus balik lagi nih, untuk asas benar atau enggaknya, kalau dari sisi cerita aja udah dibuat-buat, ya secara konten juga nggak bisa dibilang benar. Tapi emang bisa aja ya, manfaat produknya ada dan benar. Tapi seringkali juga penyampaiannya dilebih-lebihkan. Jadi buat asas benar untuk secara produknya sih mungkin masih benar ya. Tapi secara konten kayaknya enggak ya. Soalnya ceritanya settingan semua. Dan balik mengenai konten UGC ini. Masalah lain dari konten-konten UGC ini tuh dibungkus drama yang sangat berpotensi dan bakal mudah banget untuk mengeksploitasi emosi penontonnya. Karena banyak konten-konten UGC sekarang itu sengaja masuk ke isu-isu sensitif kayak soal kerjaan, ekonomi, tekanan hidup, masalah keluarga, dan masih banyak lainnya. Yang tujuannya ya untuk bisa pingin serelate dan sedekat mungkin dengan orang-orang. Secara pendekatan konten emang bagus, rame kok yang nonton, banyak yang suka. Tapi kita juga tahu sendiri, kalau masa sekarang itu banyak orang lagi capek, lagi stres, lagi di posisi rentan sama realiti hidup sekarang. Dan waktu emosi nonton drama dengan pendekatan kayak gitu tadi dijadiin pintu masuk buat jualan tanpa transparansi. Orang-orang itu sebenarnya lagi dimanfaatkan. Oke lah, buat orang-orang yang nggak sadar kalau konten itu iklan, mereka bisa ngerasa relate ke cerita tadi sampai ngasih semangat ke kreator karena ketidaktahuannya ya. Tapi ya balik lagi, padahal semua itu tadi settingan. Dan kalau udah kayak gitu, berarti udah bisa dibilang kayak hipnotis nggak sih? Soalnya yang dipengaruhi itu alam bawah sadar penontonnya. Cerita dibuat relate, dapat simpati orang yang nonton, dan di tengah-tengah itu ada produk yang ditaruh nyempil. Nggak terlalu kelihatan, tapi karena pola kontennya diulang terus, dan dibungkus dengan cerita dan emosi yang kuat, dan banyak juga akun yang melakukannya, ya lama-lama orang nonton tuh ngerasa kayak semua orang pada pakai produk-produk tadi, dan secara nggak sadar jadi kepengen pakai juga. Jadi orang-orang yang nonton tuh sebetulnya baru dibodohin dan secara nggak langsung pada kena hipnotis. Ngeri banget kan. Dan buat orang yang sadar kalau konten itu iklan dan juga baru ada di posisi yang sama dengan drama konten tadi, mereka bisa ngerasa pengalaman hidupnya tadi seolah diremehin, seolah penderitaan, kecemasan, dan masalah nyata yang mereka hadapi, yang sedang mereka perjuangkan beneran ini cuma dijadikan bahan gimmick promosi aja. Dan di titik ini, konten macam ini sedikit demi sedikit bisa ngegerus rasa empati penontonnya. Bukan cuma ke brand, tapi juga ke sesama. Dan konten kreator, sama brand, dan agensi yang ngebuat konten-konten kayak gini nggak mikir sampai situ. Karena yang dipikirin cuma performa kontennya aja. KPI tercapai, bayaran cair. Sisanya nggak dipikirin. Jadi secara asas tanggung jawabnya juga kurang banget sih menurutku. Dan sekali orang yang nonton ngerasa dibohongin, trust ke kreator dan brand itu bisa hilang. Bahkan kreator-kreator lain yang sebenarnya jujur, yang beneran review dari pengalaman pribadi bakal ikut kena imbasnya. Soalnya kalau cerita yang paling ngedrama dan paling gimmick justru paling disukai algoritma, konten-konten yang pengen bener-bener jujur tadi jadi kalah bersaing. Kreator yang transparan, yang nggak pakai drama berlebihan pun juga bisa tenggelam. Dan karena akhirnya semua jadi dicurigai, semua dianggap settingan. Dan pun lama-lama bakal kehilangan kepercayaan orang karena cara komunikasi promosi yang kayak seperti ini. Padahal sebetulnya promosi yang etis itu bisa banget kok dilakuin dengan cara yang sebetulnya sederhana banget, yaitu kuncinya ada di transparansinya. Kayak misalnya, aku mau rekomendasiin sesuatu yang emang aku pakai sehari-hari nih. Ya, aku tinggal cerita pengalamanku secara jujur, dan yang paling penting nih, tinggal jujur bilang, ini
iklan brand atau bukan. Sesimpel itu. Orang-orang yang nonton jadi tahu posisi mereka sebagai penonton. Lihat iklan kah? Atau benar-benar lihat cerita pengalaman kreatornya yang sesungguhnya. Jadinya nggak ada yang ngerasa dibohongin, nggak ada yang ngerasa dimanipulasi. Dan itu inti dari etika pemasarannya sebenarnya. Kayak contohnya gini, aku mau rekomendasiin keyboard yang sering kupakai, kayak keyboard ini nih. Ya udah, aku cerita jujur pengalamanku kalau ini enak banget keyboardnya buat ngetik ataupun main game. Aku ada keyboard yang ini harganya juga terjangkau, terus ada yang ini. Sama yang ini nih, yang spesial. Ini beneran, aku pakai semua. Dan aku nggak di-endorse untuk ngomong ini. Jadi beneran aku nggak bohong soal kenikmatannya. Makanya, buruan aja cek semua produk yang aku rekomendasiin tadi. Siapa tahu harganya lagi diskon parah. Soalnya ini affiliate. Sesimpel itu. Sharing jujur soal pemakaian. Dan juga transparansi, bilang di-endorse atau enggaknya. Dan kayak yang aku bilang tadi nih, sebetulnya kasus Prilly tadi itu, kalau bener-bener nggak ada gimmick nih, bisa banget keributan kemarin itu diantisipasi. Dengan waktu bikin video nih milih brand untuk kerjasama bareng untuk pertama kalinya, ditambahin juga informasi kalau memang Prilly itu emang sekarang masih jadi BA Sensodyne, tapi untuk kegiatan ini murni kerjasama keinginan beliau untuk nyoba hal lain aja terlepas dari dia itu jadi BA-nya. Sesimpel itu. Dan balik lagi masalah konten UGC ini, dampak jangka panjang dari konten kayak gini itu bisa bikin orang-orang jadi capek, jadi curiga sama semua-muanya, mau itu dari para konten kreator, brandnya, atau bahkan bisa sampai mempengaruhi hubungan dengan orang sekitarnya. Semua dianggap gimmick, semua settingan. Ruang digital jadi makin nggak sehat karena kepercayaan orang-orang yang pelan-pelan habis. Jadi bahaya terbesar dari konten kayak gini, jika terus dibiarkan tuh kita nggak cuma kehilangan kepercayaan ke konten, tapi juga kehilangan empati satu sama lain. Dan perlindungan konsumen pun di Indonesia ini juga kayak nggak ada nggak sih? Terus kok tren kayak gini masih bisa terus-terusan kejadian? Kenapa brand masih aja berani ngelakuin kayak gini? Dan para konten kreator kok juga pada mau? Kok agensi juga menjalankan ini semua? Seolah aman-aman aja. Semua ini bisa kejadian karena perlu kita pahami dulu kalau fenomena atau tren konten UGC ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, bukan juga kesalahan brand, bukan juga kreator maupun penontonnya, karena tren ini tuh hasil dari perubahan ekosistem yang saling nyambung dan berkaitan satu sama lain. Karena cara brand berkomunikasi ke audiens itu sekarang terus berubah, cara audiens mengkonsumsi konten juga berubah, dan cara platform mendorong konten lewat algoritma itu juga ikut berubah. Brand hari ini sadar kalau iklan konvensional udah makin nggak laku, karena orang-orang pada anti banget nih sama iklan yang terang-terangan. Jadi mereka cari cara yang lebih mudah untuk diterima lewat konten UGC ini. Yang mana cerita yang relate itu bakal gampang banget diterima sama penontonnya. Di sisi lain, kreator juga ngeliat ini sebagai peluang kerjasama. Terlebih untuk kreator pemula biar bisa kerjasama bareng brand-brand besar. Agensi juga ngeliat ini potensi yang, wah kalau aku bikin akun-akun kayak gini bisa kali aku ajukan ke brand. Bisa jadi lapangan pekerjaan baru juga. Audiens pun sebenarnya menikmati konten kayak gini. Karena konten-konten yang disajiin tadi emang lebih personal, lebih dekat, dan nggak kerasa kayak iklan. Dan semua ini akhirnya dimaksimalkan sama algoritma sosial media yang makin ngedorong konten-konten kayak gini buat ditampilin ke lebih banyak orang. Jadi ini semua tuh kejadian karena ekosistem yang saling melengkapi aja dan nggak ada peraturan yang jelas untuk mengatur hal ini. Makanya kalau kita coba cari siapa yang salah, jujur aja brand dan para kreator itu nggak salah kok, nggak sepenuhnya salah. Soalnya mereka cuma kerja aja di wilayah yang abu-abu. Soalnya selama belum ada aturan yang tegas, belum ada batasan yang jelas, dan secara hukum masih aman, masih legal, ya wajar kalau konten-konten kayak gini bakal terus ada. Dan jujur nih, aku sendiri pun juga pernah pakai pendekatan UGC di video promosiku, dan secara performa emang bagus banget. Jadi problemnya bukan di format UGC-nya. Konten UGC itu sendiri nggak salah. Selama ruang masih abu-abu, selama itu juga hal kayak gini bakal terus ada. Dan brand kalau mau bikin kayak gini terus, ya silahkan pada terusin. Soalnya di Indonesia ini sebenarnya punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE, tapi semua masih bersifat umum. Kayak Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu cuma melarang iklan yang menyesatkan dan mengelabui secara garis besarnya. Apakah konten UGC ini menyesatkan? Ya enggak juga sih. Dan di Undang-Undang ITE fokus ke informasi bohong atau merugikan secara elektronik. Apa konten-konten UGC ini ngasih informasi bohong dan merugikan? Ya, kayaknya sih enggak ya. Ya mungkin ada yang kayak gitu, tapi banyaknya enggak. Yang pastinya belum ada yang secara spesifik mengarah ke konten promosi di media sosial. Kayak konten UGC dan influencer marketing ini. Akibatnya perlindungan konsumen di ranah konten digital kayak gini tuh ya jadi lemah banget. Oke, kita coba bandingin ya sama negara lain. Kayak di Korea Selatan sama Amerika. Mereka di sana punya lembaga pemerintah kayak FTC sama FTC atau Fair Trade Commission yang ngatur permasalahan kayak konten promosi ini secara ketat. Jadi mau bentuk iklan apapun yang berbayar ataupun ada kaitannya kerjasama dan
dan nggak ngasih informasi kalau konten tersebut memuat iklan, langsung dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konsumen. Ada peraturan yang jelas, yang mana kalau konten tadi terdapat koneksi material, entah ngasih duit, kasih gratis, atau diskon produk, dan ada banyak poin di bawahnya nih, berarti wajib menyatakan hubungan tersebut. Kayak misal ngomong gitu di awal video ini di-endorse oleh, atau video ini sponsored by, itu harus benar-benar jelas. Buat konten video itu wajib diomongin secara langsung di kontennya, dan itu nggak cuma video ya, tulisan pun juga ada. Dan kalau misalnya gambar atau tulisan gitu, ya harus dicantumin di deskripsi. Kalau nggak, pakai permainan hashtag kayak gini nih, buat nunjukin hubungannya tadi. Yang nandain postingannya itu berbayar. Jadi benar-benar transparan, dan orang-orang pun jadi benar tahu apa yang mereka lihat. Dan yang paling penting, ada sanksi nyata, baik ke brand maupun ke kreator. Mulai dari teguran keras, denda, penghapusan konten, sampai ke tuntutan hukum. Negara-negara lain kayak Australia lewat Australian Competition and Consumer Commission, sampai Inggris lewat Advertising Standard Authority. Itu juga punya pendekatan serupa. Mereka paham kalau di era komunikasi digital ini, transparansi sangat penting, terutama untuk perlindungan konsumen. Jadi sebetulnya pemerintah yang punya tanggung jawab besar sama konten-konten UGC yang menjamur sekarang ini. Perlu ada regulasi yang ngatur supaya hal ini nggak terus-terusan ada di ruang abu-abu. Soalnya selama aturan masih nggak jelas, ya praktek kayak gini tuh bakal terus-terusan dijalanin. Dan sekali lagi, ya udah, brand nggak apa-apa ngelakuin kok. Emang kurang etis mungkin, tapi ya selama masih legal, nggak dilarang pemerintah, ya berarti sah-sah aja dong. Dan kalau aku mau bikin konten kayak gini, kayak UGC tadi, ya boleh-boleh juga dong. Meskipun terkesan menghipnotis, kurang etis, kan yang penting legal, aman gitu, sah secara pemerintah. Dan silakan brand perbanyak terus tuh selama masih nggak dilarang. Dan selain fenomena konten UGC ini, ada satu hal lagi yang menurutku nggak kalah penting buat kamu perhatiin, yaitu soal AI yang sekarang ini udah mulai masuk ke industri pertelevisian. Yang semuanya udah lengkap, aku bahas di videoku yang ini nih. Aku bahas sinetron yang sekarang udah full AI. Sama sekalian tonton videoku yang ini, aku ngebahas kartun favoritnya Malaysia. Kenapa Bobo Boy lebih sukses dari Upin Ipin. Langsung aja tonton dua-duanya, pinjem HP temen kamu, dan jangan lupa cek lagi produk yang aku tadi rekomendasiin. Aku affiliate ya.